Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental Medco kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Medco ini. Untuk kegiatan usaha bergerak di bidang usaha migas, pembangkit listrik, sama tambang. Terutama di tambang tembaga sama emas ya teman-teman. Terus untuk sumber income-nya berasal dari penjualan migasnya, dan habis itu dari langganan listriknya, sama penjualan hasil tambang. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di domestik sama sudah melakukan ekspor ke luar negeri. Terus untuk kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Medco. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Medco sebesar 51,65%, Diamond sebesar 21,53%, masyarakat sebesar 26,56%, dan sisanya Treasury sebesar 0,26%. Dan teman-teman kita bisa lihat dari segi pendapatannya dari 2014 sampai 2020 ini cukup beragam ya. Dan kalau kita lihat secara kuartal 3 aja untuk 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 195%. Terus kita bisa asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan 21,3%. Dan untuk pendapatan ini kita harus tunggu ya teman-teman, kita harus lihat sampai laporan kuartal keempatnya keluar. Terus dari segi net profitnya, untuk net profit ini untuk 2014, 2016, dan 2017 saja yang mengalami keuntungan. Terus untuk 2015, 2018, 2019 masih mengalami kerugian. Terus kalau kita lihat secara kuartal 3, untuk 2019 kuartal 3 dengan 2020 kuartal 3, 2019 itu masih untung ya. Tetapi ketika di 2020 kuartal 3 ini mengalami penurunan dan penurunannya cukup dalam. Nah ini bisa sangat wajar ya mungkin di masa pandemi seperti sekarang. Tetapi teman-teman yang aneh adalah pendapatannya naik, tetapi net profitnya malahan mengalami kerugian yang lebih dalam. Nah jadi ini dalam satu sisi aku rasa memang ada perubahan kurs, yang dalam satu sisi juga memang dari harga komoditas. Itu yang membuat mereka mengalami kerugian ya teman-teman. Terus untuk dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019-2020 sebesar 13,7%. Terus dari segi hutangnya 2014 sampai 2020 konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 15,3%. Terus kalau dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019-2020 sebesar 7,4%. Ya teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Jadi yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin dari Medco ini sebenarnya tidak bisa kita gunakan untuk analisa ya, yang dimana dari 2018 saja untuk perusahaan ini masih mengalami rugi ya. Jadi dari 2018 sampai 2020 masih rugi. Jadi untuk EPS sama pernya juga pasti minus dan tidak bisa kita gunakan untuk analisa. Terus kalau kita mau ambil rata-ratanya pun kita tidak bisa melihat dari historinya karena sangat fluktuatif ya. Jadi saya lanjut, untuk saya gunakan adalah book value. Jadi untuk book value di 2020 ini sebesar 809. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 650, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,8 kali. Dan kalau kita lihat secara historinya pun, untuk PBV dari Medco ini tidak pernah mencapai 1 kali. Jadi selama ini semua PBV-nya masih di bawah 1. Terus untuk dari segi DER, untuk DER-nya itu di 3,67 kali. Jadi untuk DER-nya itu 3 kali lebih mahal ya teman-teman. 3 kali lebih tinggi dari modalnya. Dan kalau kita lihat secara histori pun memang rata-rata DER-nya pun yang paling rendah itu di 2014 yang hampir mendekati 2. Sisanya untuk itu semua rata-rata di atas 2,5 ya dari segi DER-nya. Terus dari segi ROE-nya tidak bisa kita gunakan analisa, dan sama ROA-nya tidak bisa kita gunakan untuk analisa. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga saham Medco di 650, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value dari Medco ini sekitar Rp400. Jadi memiliki margin of safety minus 38,5%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah terkait produk dan jasa. Sebenarnya untuk produk dan jasa dari perusahaan Medco ini saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini sebenarnya
masih sangat bagus ya dari segi bisnisnya. Tetapi apakah perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan, ya kita harus melihat dari kinerja laporan keuangannya. Sedangkan dari pendapatannya sebenarnya bagus nih pendapatannya, tetapi secara net profitnya mengalami malahan lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Saya rasa memang apakah benar-benar hanya komoditas atau sebenarnya apakah ada faktor-faktor lain nih yang perlu kita analisa lebih lanjut, teman-teman. Jadi kalau hanya untuk secara produk atau jasanya saya berikan 100 oke, tetapi apabila terkait keberlangsungan perusahaan saya masih agak ragu ya, teman-teman. Terus untuk dari segi GCG saya berikan 100 oke karena memiliki pemegang saham mayoritas dan tidak memiliki kasus hukum. Untuk dari segi revenue saya berikan 100 oke karena pendapatannya mengalami kenaikan. Untuk net profit saya berikan 100 no karena pendapatannya naik tetapi net profitnya malahan mengalami kerugian yang lebih dalam. Untuk dari segi aset saya berikan 100 oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan 100 no karena DER-nya sudah di atas 1. Untuk book value saya berikan 100 oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan 100 no, sebenarnya saya melihat dari liability-nya dulu ya, teman-teman. Jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Yang kedua adalah di sektor ini kita benar-benar harus sangat memperhatikan namanya komoditas. Jadi kan dia pembangkit listrik, dia menggunakan misalnya menggunakan batu bara, berarti kan harus lihat harga batu bara juga. Terus dia ada tambang itu benar-benar tembaga sama emas itu ada komoditasnya. Terus sama migas juga itu adalah komoditas. Jadi itu benar-benar di sektor ini pergerakan komoditas akan sangat menentukan kinerja dari perusahaan Medco ini. Terus untuk dari segi ROE saya berikan 100 no karena negatif. Untuk margin of safety saya berikan 100 no karena masih negatif juga. Untuk dividen saya berikan 100 no karena selama 5 tahun terakhir untuk Medco ini belum loyal ya membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 5/11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Medco ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman, karena saya melihat dari secara fundamental ataupun valuasinya tidak masuk dalam kategorinya saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.